Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Lailatul Fitri, NIM 1814057, akan mempresentasikan tentang pengertian pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan Islam. Dalam kehidupan manusia, manusia itu selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan atau alternatif dan pengambilan keputusan. Nah, hal ini sejalan dengan teori, yaitu real life choice, di mana manusia harus menentukan atau melakukan sebuah pilihan dalam mengambil keputusan. Pilihan-pilihan atau alternatif tersebut biasanya berkaitan dengan upaya bagaimana kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Maldin kemudian menyatakan bahwa situasi pengambilan keputusan itu akan mempengaruhi keberhasilan dari pengambilan keputusan. Nah, ketika seseorang sudah berada pada situasi untuk mengambil keputusan, disitulah saatnya seseorang untuk menganalisa dan memprediksi alternatif mana yang tepat yang diambil untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kemudian apa sih pengertian dari pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan menurut para ahli, ada 3 ahli yang menyatakan pengertian pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan menurut George R. Terry. Menurutnya, pengambilan keputusan itu adalah pemilihan alternatif tindakan tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Selanjutnya yaitu menurut Siagan. Nah, menurut Siagan ini, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Nah, yang terakhir itu menurut James. Jadi, pengambilan keputusan itu adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Nah, dari pengertian para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan itu adalah pemilihan alternatif terbaik yang digunakan untuk pemecahan suatu masalah. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor eksternal antara lain yang pertama adanya permasalahan, kemudian yang kedua jabatan atau kedudukan, yang ketiga situasi, dan yang terakhir pengaruh dari kelompok lain. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu adanya permasalahan. Adanya permasalahan di sini merupakan faktor penting dari pengambilan keputusan, karena jika tidak ada masalah, maka kegiatan pengambilan keputusan ini tidak akan terjadi. Kemudian faktor yang kedua, yakni kedudukan atau jabatan. Selain adanya permasalahan, kedudukan atau jabatan juga berpengaruh dalam mengambil keputusan. Dalam suatu organisasi atau kelompok, pemimpin tertinggilah yang berhak dalam mengambil keputusan, karena hal ini merupakan tanggung jawab beliau sebagai seorang pemimpin. Di sisi lain, jika seorang pemimpin yang mengambil keputusan, anggota cenderung menurut ataupun cenderung mengikuti ataupun cenderung menerima keputusan yang telah dibuat oleh pemimpin mereka, dengan catatan harus dengan adanya musyawarah mufakat. Akan tetapi tetap keputusan akhir ataupun keputusan finish tetap di tangan pemimpin atau yang mempunyai jabatan. Faktor yang ketiga adalah situasi. Dalam hal ini, situasi juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Jadi, hendaknya dalam mengambil keputusan, usahakan dalam kondisi sadar atau tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar, tidak terbawa emosi sesaat, dan harus bersikap objektif. Kemudian yang terakhir, yakni pengaruh dari kelompok lain. Dan kelompok lain di sini hanya berperan sebagai mitra sharing untuk menyelesaikan ataupun untuk mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Jadi tetap keputusan finish berada di tangan yang bersangkutan. Kelompok lain hanya berperan sebagai mitra sharing. Faktor lain yaitu dari faktor internal. Yang pertama ada kepribadian, kemudian yang kedua pengalaman. Kepribadian di sini
berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan, sehingga karakter atau pribadi yang diharapkan dalam mengambil keputusan adalah pribadi yang bijaksana dan juga adil. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor pengalaman. Semakin banyak seseorang menghadapi permasalahan, maka semakin berani dan yakin orang tersebut dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halala Abdul Haki Abada, NIM 181400555. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam model pengambilan keputusan. Di sini diambil dari 5 model dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada model optimasi, kemudian ada model satisficing, kemudian yang ketiga ada model mixed scanning, kemudian yang keempat ada model heuristis, dan yang terakhir ada model matematika. Baik, yang pertama ada model optimasi yang bermakna bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi memperoleh hasil terbaik dan yang paling mungkin dicapai dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan kebijakan norma-norma dalam sebuah organisasi yang penting dalam menentukan keputusan itu yang akan dituju atau yang akan dicapai. Dalam model optimasi ada beberapa komponen-komponen yang harus dimiliki seseorang dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu para pembuat keputusan harus mengetahui secara jelas tujuan-tujuannya secara relevan untuk mengambil keputusannya itu. Kemudian yang kedua, kriteria untuk menilai tujuan-tujuan itu dalam menyusunnya sangat jelas juga. Kemudian yang ketiga, mereka para pencetus keputusan itu harus memeriksa semua alternatif yang bisa dipakai dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya yang terakhir, para pencetus keputusan itu juga harus memilih alternatif yang paling efisien atau yang paling mudah digunakan dalam sebuah organisasi, khususnya kepada seluruh anggota. Kemudian selanjutnya yang kedua ada model satisficing yang bermakna mengambil keputusan dengan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimalnya saja. Hal ini berbeda dengan model optimasi yang pertama, karena pada model satisficing terdapat dua keyakinan pada seorang pengambil keputusan, bahwa yang salah satunya ketidakmampuan pengambil keputusan untuk menganalisis semua informasi atau semua yang diperlukan dalam mengambil keputusan. Jadi serta-merta tidak paham, tidak memahami seluruhnya. Kemudian pada tahap tertentu juga dalam proses pengambilan keputusan timbul berbagai beban yang tidak dapat dipikul dalam bentuk waktu, uang maupun tenaga, serta hal-hal yang lain yang menambah dalam informasi tambahan tersebut untuk organisasinya. Itu terkait dari model satisficing. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada model mixed scanning yang bermakna mencari, mengumpulkan, memproses, menilai dan menimbang informasi dalam kaitannya untuk memilih pilihan tertentu dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Jadi dalam model mixed scanning antara model optimasi dan model satisficing digabungkan. Jadi ada beberapa keputusan yang dipertimbangkan kemudian dapat dikombinasikan untuk mengambil keputusannya tersebut. Kemudian yang keempat ada model heuristik. Nah, pada model ini pada hakikatnya bermakna bahwa faktor-faktor internal yang terdapat dalam diri seorang pengambil keputusan lebih berpengaruh daripada faktor-faktor eksternalnya. Jadi semisal
dalam sebuah organisasi ada ketua. Nah, ketua tersebut lebih layak untuk mengambil keputusan kepada organisasinya daripada anggota-anggota yang lain. Jadi keputusan dari faktor internalnya si ketua tadi sangat mempengaruhi. Itu dalam contoh model heuristis untuk pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada model matematika. Nah, dalam model matematika menggunakan teknik semisal linear programming atau bisa juga dengan menggunakan teori jaringan kerja dan sebagainya. Jadi dalam model matematika ini untuk mengambil keputusan digunakan menggunakan alat atau sebuah aplikasi tertentu misalnya. Jadi model matematika menggunakan misalnya dalam pengambilan keputusan dilihat dari data-data yang sudah terkumpulkan. Data-data yang ada dari apa? Data-data yang sudah terkumpulkan misalnya dari komputer tadi yang telah disebutkan. Kemudian dari kalkulator yang sudah misalnya yang sudah didapatkan dari hasil tertentu. Jadi memerlukan sebuah alat untuk membantu dalam mengambil keputusan. Nah, alatnya itu untuk mendukung si ketua ataupun seseorang dalam mengambil keputusan. Jadi ada datanya seperti itu. Nah, itu dari model matematika. Mungkin itu saja yang yang saya sampaikan terkait berbagai macam model dalam pengambilan keputusan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya jenis-jenis pengambilan keputusan, yaitu terdapat 3 jenis pengambilan keputusan. Yang pertama keputusan strategis, yang kedua keputusan taktis, dan yang ketiga keputusan operasional. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis adalah kemampuan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Tujuan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Terdapat karakteristik khusus yang terkandung dalam keputusan strategis. Yang pertama, rare, yaitu keputusan-keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus yang tidak dapat ditiru oleh organisasi, perusahaan, atau instansi lainnya. Yang kedua, konsekuensial, yaitu keputusan-keputusan strategis yang memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen dari instansi terkait. Yang ketiga, direktif, yaitu keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, keputusan administratif atau taktik. Keputusan ini adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya atau keuangan, juga teknik. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini, meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau menerima satu pesanan khusus untuk meningkatkan laba atau berskala kecil atau memproduksi sendiri daripada membeli komponen, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini diambil oleh manajemen bawah.
Keputusan ini biasanya diputuskan tanpa meminta pendapat dari pimpinan terlebih dahulu. Jadi, langsung diputuskan saat itu juga. Contohnya, customer service yang harus melayani setiap keluhan pelanggan dan memberikan solusi saat itu juga. Jenis-jenis pengambilan keputusan dilihat dari personal yang melakukannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu keputusan individual dan keputusan kelompok. Keputusan individual merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer secara mandiri. Sedangkan keputusan kelompok adalah keputusan yang dibuat oleh sekelompok orang berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan secara kelompok dapat pula dibedakan kepada beberapa bentuk, yaitu yang pertama, sekelompok pimpinan, yang kedua, sekelompok orang-orang yang bersama pimpinannya, dan yang ketiga, sekelompok orang yang mempunyai kedudukan sama dan keputusan kelompok. Selanjutnya ada tahapan pengambilan keputusan. Di sini ada 7 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan. Sebelum kita memutuskan segala sesuatu untuk memahami dan mengetahui permasalahan yang sedang kita hadapi. Dengan begitu, tindakan yang akan kita perbuat atau keputusan yang akan kita putuskan nanti sesuai dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Langkah kedua, yakni mengumpulkan informasi yang relevan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi alternatif. Setelah kita mengidentifikasi permasalahan dan juga mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut, tentu akan muncul alternatif yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, kita mengidentifikasi alternatif yang nantinya akan menjadi keputusan akhir. Kemudian setelah mengidentifikasi alternatif, kita mengevaluasi alternatif tersebut dengan menimbang baik, buruk, serta dampaknya. Setelah itu, baru kita memilih alternatif tersebut yang nantinya akan menjadi keputusan akhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Kemudian, kita bertindak, yakni dengan mengimplementasikan keputusan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengantongi kelebihan, kekurangan, serta dampak dari keputusan tersebut. Setelah itu yang terakhir, yakni meninjau ulang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah keputusan yang telah dibuat berhasil atau tidak, kemudian juga melihat keefektifan dari keputusan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang ada. Demikian presentasi dari kami mengenai pengambilan keputusan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.